Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran agama Katolik pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran dan tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau senantiasa bersama kami hingga saat ini. Pada saat ini kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran agama Katolik. Hadirlah di sini bersama kami, ya Tuhan, dengan terang Roh Kudus-Mu, agar memampukan kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini sejak awal hingga berakhir sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan berbicara materi tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita ini adalah: pertama, menyebutkan ciri-ciri umum perempuan dan laki-laki. Kedua, menjelaskan hal-hal yang dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki berdasarkan teks kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai 25, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2333 dan artikel 2334. Keempat, menjelaskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Baik anak-anak, sejak awal mula Allah telah menciptakan manusia pria dan wanita. Secara fisik jelas sekali bahwa manusia mengenal dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan masyarakat dan budaya umumnya, sudah ditentukan perilaku yang menjadi ciri khas perempuan dan laki-laki. Pertama, ciri-ciri umum perempuan dan laki-laki. Perempuan umumnya memiliki kekhasan seperti adanya kelemah lembutan, ketelitian, kehalusan, dan kesabaran. Sedangkan untuk laki-laki umumnya memiliki kekhasan seperti kekuatan, keperkasaan, keberanian, ketegasan. Kedua, patut dibanggakan diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Patut dibanggakan karena telah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, baik perempuan maupun laki-laki, sehingga dengan kelebihan ataupun kekurangan itu
masing-masing manusia, baik perempuan maupun laki-laki, saling melengkapi satu sama lain. Ketiga, dari kisah penciptaan, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, kita memperoleh pandangan iman Katolik tentang Allah menciptakan perempuan dan laki-laki. Dalam kisah penciptaan, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, kita memperoleh pandangan iman Katolik bahwa Allah menciptakan manusia, perempuan, dan laki-laki. Lalu menurut Katekismus Gereja Katolik, khususnya pada artikel 2334, dikatakan bahwa ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita itu martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Bu ulangi, menurut Katekismus Gereja Katolik, khususnya pada artikel 2334, bahwa ketika menciptakan manusia, pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita itu martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Keempat, setiap manusia sebagai perempuan atau laki-laki perlu mengembangkan perilaku dan kebiasaan yang khas sesuai dengan jenis kelaminnya dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan. Setiap manusia sebagai perempuan atau laki-laki perlu mengembangkan perilaku dan kebiasaan yang khas sesuai dengan jenis kelaminnya dan bekerja sama untuk saling menyempurnakan. Baik anak-anak, materi kita ini sangat singkat, akan dibahas lebih luas lagi pada penjelasan materi yang berikutnya, yaitu tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Untuk kali ini, Ibu tidak memberikan tugas, tapi tetap belajar. Kalau anak-anak memiliki buku pegangan siswa, dilihat lagi di dalamnya, supaya bisa belajar dengan baik sebagai persiapan untuk menghadapi ujian mid semester atau penilaian tengah semester. Minggu depan kita akan berbicara materi tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai kami. Engkau telah hadir bersama kami di dalam kegiatan pembelajaran kami pagi ini, sehingga kegiatan pembelajaran kami ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa berada bersama kami dalam kegiatan pembelajaran kami pada hari-hari yang akan datang, sehingga Engkau menguatkan kami untuk boleh belajar dengan lebih tanggung jawab. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salve.